I got so motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block. Baik, langsung saja kita ke pembahasan apa saja kebutuhan perangkat keras yang diperlukan dalam pembuatan alat. Yang pertama yaitu sensor warna. Sensor warna merupakan sensor yang dapat melakukan analisa material berdasarkan warna permukaan objek. Warna sensor dapat disesuaikan dengan beberapa warna, diantaranya hitam, merah, kuning, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sensor peer. Sensor peer digunakan untuk mendeteksi bottleneck atau kemacetan. Bottleneck terjadi apabila antrian melebihi kapasitas WAP atau work in process. 3. Sensor RFID Tag RFID. Sensor RFID digunakan untuk menyimpan data material agar lebih mudah dideteksi pada saat proses produksi. Tag RFID merupakan perangkat elektronik kecil yang terdiri dari chip dan antena. 4. Arduino Mega. Arduino Mega biasanya berfungsi sebagai pusat kendali program. Salah satu contohnya yaitu Arduino Uno Mega 2650 microcontroller. Arduino tipe Mega 2650 bisa menggantikan fungsi dari pitch atau programmable logic control dengan penambahan display monitor. 5. Ethernet Switch. Ethernet Switch merupakan sebuah modul yang digunakan untuk mengoneksikan Arduino dengan internet menggunakan kabel wire. 6. Router. Router di sini digunakan untuk menghubungkan ke internet karena sistem monitoring dibangun berbasis Internet of Things. 7. Buzzer. Buzzer adalah bagian elektronik yang mampu mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. 8. Mini PC Raspberry Pi. Mini PC Raspberry Pi digunakan untuk mengontrol sistem secara keseluruhan, termasuk proses pendeteksi material secara cerdas. Kebutuhan perangkat lunak. 1. PHP. Sistem perangkat lunak PHP digunakan untuk tampilan web dan database untuk mendukung ketersediaan data sistem secara keseluruhan. 2. MySQL. MySQL digunakan untuk menyimpan database. Selanjutnya kita masuk pada tahap bagaimana sih cara kerja sistem monitoring pada smart manufacturing. Pada sistem monitoring ini dimulai dengan pemindaian material awal menggunakan sensor warna. Ketika objek yang melintas melalui sensor warna harus sesuai dengan warna ataupun pola yang telah diatur sesuai kriteria warna atau biasa disebut dengan tag RFID yang sudah diinput di dalam database MySQL yang otomatis terhubung dengan sensor RFID. Sensor RFID akan mengirim data ke Arduino Mega. Kemudian, sensor warna akan mengidentifikasi material sesuai kriteria warna. Jika terjadi kesalahan, maka sensor warna akan memberikan sinyal berupa data ke Arduino Mega dan Internet Cell. Kemudian akan langsung diidentifikasi di database yang ada di dalam perangkat.
Selanjutnya, database akan dikirim secara real time menuju Raspberry Pi menggunakan jaringan router. Data tersebut diolah dan dengan ditampilkan ke layar monitor oleh website yang dibuat menggunakan PHP dan database MySQL. Setelah data diterima di Raspberry Pi, data kemudian akan diteruskan menuju buzzer. Buzzer akan mengubah sinyal menjadi suara untuk memberikan peringatan bahwa telah terjadi kesalahan dalam pengidentifikasian objek atau produk. Jika pengidentifikasian telah selesai, maka material masuk dalam kategori layak pakai sesuai ketentuan. Kemudian, masuk pada tahap work in process atau WIP 1 dan dilanjutkan pada tahap work in process 2 untuk menuju proses produksi. Di antara WIP 1 dan WIP 2 dipasang beberapa sensor PIR untuk mendeteksi bottleneck. Bottleneck sendiri dapat terjadi apabila terdapat antrian yang melebihi kapasitas antara WIP 1 dan WIP 2. Jika terjadi bottleneck pada saat proses produksi, Arduino Mega dan Internet Cell akan menerima data dan dikirim dari sensor PIR menuju buzzer. Ketika buzzer menerima data terjadinya bottleneck, maka buzzer akan memberikan peringatan berupa lampu atau bunyi. Kemudian data akan dikirim ke Raspberry Pi menggunakan jaringan router. Data tersebut juga akan diolah dan akan ditampilkan ke layar monitor menggunakan website PHP dan database MySQL. Sistem monitoring juga akan menampilkan notifikasi terjadinya bottleneck pada saat proses produksi berlangsung. Selanjutnya, material yang telah diproses di WIP 1 dan WIP 2 akan masuk ke tahap akhir, yaitu bentuk produksi. Kemudian, seluruh database produksi akan disimpan ke dalam web server PHP dan database MySQL.